Kemana kamu? Lepasin nggak? Lepasin! Aku nggak akan lepasin kamu. Iya! Ayo! Lepasin aku nih! Lepasin saya! Lepasin nggak? Enggak. Bianca, aku nggak akan lepasin mama kamu. Sebelum kamu kasih tahu aku di mana anak kandung aku. Lepasin mama aku! Lepasin! Enggak. Di mana anak aku? Di mana? Kamu masih mau ketemu sama anak kamu kan, Mas? Kamu masih mau ketemu dia dalam keadaan hidup kan? Dalam keadaan sehat? Sekarang kamu lepasin mamaku. Bianca, kamu jangan berani macam-macam sama anak aku. Atau aku nggak akan membiarkan kamu hidup. Di mana anak? Bukan kamu yang ngancam aku, Mas. Aku yang ngancam kamu. Kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu lepasin mama atau anak kamu nggak akan sembuh. Lepasin mama sekarang. Enggak mau. Lepasin! Aku nggak mau. Di mana anak aku? Aku bisa telepon orang yang suruh jaga bayi kamu. Dan bayi kamu itu dari atas rooftop. Gimana? Kamu mau? Kamu ngancam aku ya? 5, 4, Kamu ngancam aku kan? 3. Aku udah tahu kamu. Kamu cuma ngancam aku. Oke, kalau kamu nggak percaya, aku telepon sekarang. Halo? Iya, anaknya ada kan? Bianca, Bianca. Oke. Aku lepas. Nggak jadi. Ayo, Ma, kita pergi. Hai, sayang. Bianca. Jangan deketin aku, jangan ikutin aku. Atau anak kamu nggak akan selamat. Kamu tunggu kabar dari aku selanjutnya, oke? Bianca, iya, aku nggak akan ikutin kamu, tapi kasih tahu aku di mana anak aku, Bianca. Sekarang anakku di mana? Bianca! Ah! Aisyah, kamu jangan nangis terus kayak gini, Aisyah. Kasihan Juna kan? Kalau kamu sedih terus, nanti Juna juga akan gak tenang, nak. Bu, aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa bohong. Karena aku nggak pernah diajari sedikit untuk bohong. Terserah kalian mau anggap aku bodoh atau apa. Aku akan tetap kasih tahu Mas Dimas yang sebenarnya seperti apa. Dan aku nggak peduli. Kalau dia percaya, ya udah. Tapi kalau dia nggak percaya, aku nggak peduli. Dan aku janji aku akan tanggung semua risikonya. Aku tahu Mas Dimas selalu bersikap buruk selama ini. Tapi aku nggak akan ngebiarin diri aku sendiri menjadi buruk seperti Mas Dimas. Jadi udah bulat keputusan kamu untuk pergi dan bicara sama Dimas. Ya udah nggak apa-apa. Ibu hormati keputusan kamu, Aisyah. Tapi sebaiknya sebelum kamu pergi, Juna titipin ibu aja ya. Biar ibu yang jaganya. Nanti kalau kamu selesai bicara sama Dimas, Juna bisa kamu ambil lagi. Tapi kamu besok ke rumah Dimasnya ya.
Setia, Akbar, kamu ikut ya, jagain Aisyah. Bapak masih belum bisa percaya sama Dimas. Bapak takut dia ngamuk dan mencelakai Aisyah. Iya, Pak. Gue sama Akbar akan temenin. Gila ya, Mah. Aku masih nggak habis pikir sama Mas Dimas. Bisa-bisanya dia nampar aku, menampar aku. Dan dia mau aku. Padahal kan semalam kita mau bongkar kebusukan Natasha. Tapi kenapa Mas Dimas malah bahas soal anak kandungnya? Tapi kalau dipikir-pikir Bianca, Dimas cepat atau lambat akan tahu kalau kamu itu semalam cuma gertak doang, Bianca. Sementara bayinya kan gak ada sama kita. Bayinya itu ada sama Aisyah. Gimana ya enaknya? Apa kita jujur aja sama Dimas? Kalau kita nggak megang bayinya dia, biar kamu tenang daripada kamu dikejar-kejar. Mama enak aja. Kalau Mas Dimas sampai tahu, bisa-bisa Mas Dimas sama Aisyah tuh balikan. Dan aku nggak sudi ya, Ma, kalau mereka sampai balikan. Terus mau gimana dong solusinya? Bingung ini Mama. Lagian kamu sih kadang-kadang tindakannya kelewatan, tau nggak? Dari awal kan Mama udah bilang, jangan pernah kamu utak-utik bayinya Dimas. Ini apa? Malah nyulik lah, malah mau mencelakai lah. Kadang-kadang tindakan kamu tuh bener-bener kelewatan, tau nggak sih? Mama nggak habis pikir sama kamu. Yang satu hal yang Mama takut banget, Dimas benci sama kamu. Mas Dimas, gimana semalam Mas? Mas berhasil mencegat mereka? Aku lepasin mereka. Kok kamu lepasin Mas? Terus anak kandung kamu gimana? Mereka kasih tahu kamu di mana mereka simpan anak kandung kamu? Biar gak ngancem aku, Natasha. Dia bilang apa, Mas? Kalau aku gak ngelepasin mereka, Bian gak akan celakain anak kandung aku. Makanya aku lepasin mereka. Astaga. Perempuan itu benar-benar gak punya hati ya, Mas. Dia juga seorang ibu, tapi dia bisa kejam dan jahat seperti itu. Aku yang salah, aku yang bodoh. Kenapa aku menikahi perempuan jahat seperti Bianca? Bianca. Bisa-bisanya kamu ancam Dimas. Dasar tukang tipu kamu. Dimas juga. Jadi orang bodoh banget sih. Di-bluffing kayak gitu aja sama Bianca. Langsung percaya. Padahal anaknya aman di tangan Aisyah. Ternyata selama ini, anak yang aku rawat, yang aku jaga, Fadil, bukan anak kandung aku. Aku nggak tahu anak kandung aku sekarang ada di mana, Natasha. Mas Dimas tenangin pikiran dulu ya. Aku yakin kok, Mas Dimas pasti akan berhasil temukan cara untuk bisa nemuin anak kandung Mas Dimas. Ya. Udah deh, Mah. Mama kenapa sih malah nyalain aku? Bukannya belain aku juga cari solusi kek apa kek? Ya Mama pasti akan bantuin kamu dong, Bianca. Kamu pikir selama ini Mama mikir buat siapa? Buat anak Mama, Bianca. Kamu, bukan buat Mama. Jadi maksudnya Mama udah nggak mau lagi nolongin aku? Mama nyesel, iya? Apaan sih nyesel? Mama nggak pernah bilang Mama nyesel bantu kamu. Mama cuma bilang tindakan kamu itu kelewatan. Ya udah, kalau Mama nggak mau bantuin aku lagi nggak apa-apa juga kok. Aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kenapa sih kamu, Bianca? Kamu di sini seperti gak menghargain Mama ya? Ya udah, Mama bisa diem dulu nggak sih? Aku nggak bisa mikir kalau kayak gini, berisik. Mau ngapain lagi sekarang? Telepon Mas Dimas. Bianca, kenapa dia telepon? Angkat aja, Mas. Siapa tahu dia mau kasih tahu keberadaan anak kandung kamu. Halo, Bianca. Ada apa? Di mana anak kandung aku?
Mas, kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu dengan keadaan selamat, kamu datang ke alamat yang akan aku kirim sekarang juga. Dan ingat, kamu datang nggak usah bawa handphone, nggak usah kasih tahu orang lain, apalagi polisi. Kalau sampai kamu ngelanggar itu semua, kamu nggak akan lagi ketemu sama anak kamu. Oke. Aku turutin keinginan kamu. Sekarang kirim alamat lokasinya. Natasha, alamat udah dikirim sama Bianca. Aku pergi. Mas Dimas? Kok handphonenya Mas Dimas ditinggal? Aku jadi penasaran. Sebenarnya apa sih rencana perempuan licik itu? Loh, Mas Dimas mau kemana? Mas, kejar Mas! Iya. Aisyah telepon. Untung Mas Dimas tinggalin handphonenya. Ya, halo Aisyah. Mbak Natasha? Mbak, Mas Dimas mana? Aku mau ngomong sama dia. Mas Dimasnya nggak ada Aisyah. Handphone ditinggal. Aku cuma sendirian di rumah. Kamu ada pesan? Handphonenya nggak dibawa. Iya, sepertinya tadi Mas Dimas buru-buru makanya handphonenya ketinggalan. Mbak tahu nggak Mas Dimas kemana? Aku nggak tahu Aisyah, tapi yang jelas tadi Mas Dimas terima telepon dari Bu Bianca. Sepertinya mereka bicarain tentang anak kandung Mas Dimas. Bu Bianca mau beritahu Mas Dimas di mana anak kandungnya yang sebenarnya. Halo? Aisyah? Halo? Aisyah, kenapa? Mas Dimas pergi dan dia nggak bawa handphonenya. Tadi yang angkat Mbak Natasha. Mbak Natasha tadi bilang katanya Mas Dimas pergi karena disuruh sama Mbak Bianca. Mbak Bianca bilang katanya dia nyuruh Mas Dimas pergi supaya Mas Dimas bisa ketemu sama anaknya. Anak kandungnya kan sama kita. Ya makanya itu Mas. Aku curiga deh Mas. Pasti Mbak Bianca lagi rencanain sesuatu yang jahat sama Mas Dimas. Bisa jadi. Ya Allah. Seandainya aja kemarin malam aku kasih tahu langsung ke Mas Dimas. Pasti nggak kayak gini kejadiannya. Aisyah, udah please stop. Lo jangan salahin diri lo sendiri. Iya, aku minta maaf Mas Satya. Tapi Mas Satya tahu sendiri kan Mbak Bianca tuh kayak gimana, jahatnya seperti apa. Aisyah, Dimas itu kan laki-laki. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Tapi masalahnya Mas Akbar, Mbak Bianca itu jahatnya minta ampun. Dia bisa ngelakuin apapun aja, yang penting dia seneng, yang penting kepentingan dia tuh dapat, Mas. Di mana ya mobilnya Mas Dimas? Tadi bukannya di depan. Kok ngilang? Mas, coba kita lebih ngebut ya, siapa tahu ada Mas Dimas di depan. Iya, oke.
Pak Dimas, Bapak suruh ini Bianca. maaf saya cek dulu ya Pak. Bagus, nggak bawa HP, semua clear. Pak. Keterlaluan Bianca. Ternyata betulan dia cek. Dan gak izinin aku bawa HP. Apa maunya dia sebenarnya? Mas Dimas, tinggalin mobil Mas di tempat ini. Dan tolong naik taksi yang udah disediakan. Apaan sih Bianca? Permisi Pak. Mas? Mas, kok kita kesini? Iya, gue juga nggak tahu di mana ini. Loh, Mas, Jalannya buntu. atau jangan-jangan di perempatan tadi ya? Kan kita ke kanan, mungkin belok kiri, Mas. Kita coba jalan lain ya. Itu bukannya mobilnya Mas Dimas ya? Nah, ini Mas Dimas, stop. Iya, tunggu. Sabar ya, bentar. Mas Dimas? Mas? Kok nggak ada sih di dalam mobil? Lagian Dimas ngapain parkir di sini ya? Ya Allah, Mas Dimas kemana sih? Bar, lo lihat sendiri kan. Gimana Aisyah masih cinta sama Dimas? Dan yang selain lagi tuh si Dimas itu buta tau nggak? Nggak bisa anggap rasanya Aisyah.